Akhi Sarul Ya Pak. Apa kabar? dikenal sebagai cendekiawan ya dan aktivis pergerakan Islam. Iya. Nah, pemilu 2 hari lagi. Ah, ah. Ini jika seandainya Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka Oke. dilala kalau Allah berkehendak Hmm. terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Ya. dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Ya. Mampukah Prabowo Subianto membawa negara Indonesia ini, negara diseganin dalam kancah perpolitikan dunia? Tidak hanya mampu menurut saya itu ya. Jadi memang umat Islam itu menunggu sosok yang decisif yaitu menentukan, kemudian punya pengalaman kuat, strong leader. Wah, kita ketahui Pak Prabowo ini bukan main-main. Dari karir di militer maupun karir di partai itu kan menunjukkan betapa decisifnya dia itu. Ada Jadi, dalam sosok Prabowo. Ada dalam sosok Prabowo. Jadi umat Islam sangat menunggu sosok macam ini sebenarnya, yang tidak yang tidak punya ketergantungan pada eksternal, secara pribadi kuat, mampu mengelola SDA, SDM umat Islam Indonesia, dan dia punya visi untuk membawa Indonesia ini menjadi kekuatan berpengaruh. Dan kita tahu bahwa bicara tentang Indonesia ya bicara umat Islam. Baik. Kan kalau umat Islam tidak disentuh, tidak dirangkul, tidak diberdayakan, tidak di empowering, sama saja dengan tidak memberdayakan Indonesia itu. Jumlah umat Islam saat ini berapa di dunia? Di dunia sejauh ini, kalau saya tidak salah, Posisi Indonesia nomor 1 240 juta. nomor 2, Nomor 2 Pakistan, Nomor 230. Nomor India. 3 India. Hebat. India. Nah, negara Timur Tengah terbagi banyak negara, Bagi banyak negara, 60 juta, 60 juta, 30 juta, ya. Yang paling besar itu kalau nggak salah Iran. Iran. Ya. Tapi tidak ada apa-apanya dengan jumlah penduduk Indonesia di sini. Jadi kalau pertanyaan Abang, mampukah Prabowo membawa Indonesia menjadi kekuatan Muslim berpengaruh di dunia? Saya yakin dia mampu ya. Dan secara Visi, generik, misi. secara genetik dia memang sudah begitu. Dan tidak pernah diucapkan, Nggak perlu diucapkan dia pernah tindakannya. ucapkan itu di media. Jika saya terpilih menjadi Presiden Indonesia, dia akan membawa negara Indonesia yang mayoritas penduduk Muslim besar ya. akan menjadi negara yang kuat. Itu ya. Dan kita udah tahu lah rekam jejaknya Prabowo. Tidak ada sedikit pun kita confuse keberpihakannya kepada Islam. Ragu ya. Sejak zaman Orde Baru kan kita udah tahu. Dan dia dengan minoritas bagaimana di Indonesia? Dan minoritas juga akan happy dengan Prabowo kan, karena memang kita lihat dia ada ya. Pertama dia nggak pernah mendiskriminasi. Di keluarganya juga sangat heterogen kan. Jadi minoritas happy dengan Prabowo, mayoritas Islam sangat bangga dengan Prabowo dalam kancah iya, percaturan politik internasional ya. Iya, kira-kira gitu. Nah, ada contoh nggak bahwa Indonesia ini punya peran penting terhadap negara-negara berkembang, khususnya negara Islam? Ya kemerdekaan Indonesia itu inspirasi. Sejak awal kemerdekaan Indonesia itu sudah menjadi inspirasi bagi dunia ketiga. Loh, itu negara yang tidak dihitung aja bisa merdeka gitu. Akhirnya menjalar. Seperti halnya ketika Jepang menaklukkan Uni Soviet, Rusia ketika itu menjalar ke Indonesia. Oh, Asia bisa mengalahkan Eropa kan gitu. Ya. Nah, kita juga gitu dulu. Ketika Indonesia merdeka bisa melawan kulit putih Belanda. Akhirnya yang lain ikut seperti Aljazair yang Muslim ya. Aljazair memang ditolong oleh Indonesia sendiri langsung kan. Karena beberapa aktivis Aljazair itu sampai kemudian presiden pertamanya kalau tidak salah itu memang
dibimbing oleh Soekarno. Nah, peran-peran pernah ditunjuk oleh Soekarno kan dengan gerakan non-blok ya. Ya. Sedatuk Konferensi Islam Asia Afrika. Ya, KIAA 65. Luar biasa itu ya, peran-peran Indonesia ya. Yang menjadi inspirasi ya. Iya. Nah, kita melihat, kita yakin ya pada sosok Prabowo ya. Tetapi gangguan ini begitu deras nih Prabowo nih. Menjelang ya masuk menjelang terpilihnya dia. Pencoblosan ini ya. Menjelang kemenangannya. Sebelumnya ada forum Civitas Akademik. Iyalah. Civitas Akademika. Iya. Ada kemudian diikuti mahasiswa, demo-demo ratusan ya kan. Sekarang lagi ada statement-statement, ada film dokumenter, ada film Dirty Movie kan. Begitu ya. Gimana Anda melihat ini semua? Itu kalau kita bandingkan dengan ketika Prabowo mencalonkan diri jadi presiden. Kalau tidak salah tahun 2014 ya. Dia juga sudah diganggu dengan isu HAM lah, sampai ada orang luar negeri siapa itu ya. Yang itulah macam-macam. Jadi riak-riak kecil begini tidak memberikan dampak apa-apa menurut saya. Jadi Dirty Movie Dirty Food itu akhirnya menjadi Dirty Movie. film kotor. Nggak usah bikin film aja, bikin kayak kita aja kontennya ya. Lah iya itu. Kalau cuma analisa, tunjukkan clippingan koran ya, itu kan sudah selesai. Iya. Jadi, itu. Satu hal sebenarnya Bang, kalau saya sendiri ya, mengapa saya sangat punya hope dengan harapan Prabowo ini? Baik, terus. Sebagai orang yang punya konsen lah kita ya Bang ya. Konsen terhadap umat Islam, komitmen terhadap umat Islam. Saya melihat, jujur nih, saya melihat hanya sosok dia yang bisa kita menggantungkan harapan terhadap naiknya dinamika Islam di Indonesia. Pertama, kenapa? Tidak ada catatan sejarahnya bahwa Islam dihalang-halangi oleh Prabowo, benar nggak? Kan? Bahkan sebaliknya kan, dilindungi, kan? Saat umat Islam dipojokkan seperti itu kan, ingatlah kita dahulu kan, dia melindungi. Dan sampai hari ini nggak pernah kita melihat Prabowo punya catatan bagaimana mendiskriminasi Islam, malah sebaliknya. Nah, kemudian secara sosok pribadi, kapabilitasnya kan unggul betul ya. Selain punya latar belakang militer, latar belakang sipil selama puluhan tahun sebagai ketua umum partai, lengkap menurut saya. Kemudian, mohon maaf nih, secara ketergantungan ekonomi pribadinya selesai. Karena ini faktor penting. Kalau seseorang masih ketergantungan ekonomi pada oligarki, katakanlah mengajukan proposal, atau katakanlah satu capres tertentu masih menggantungkan sumbangan kan, itu kita repot, sangat repot untuk mengkapitalisasi keinginan kita untuk menjadi negara besar semacam itu. Kelas ormas saja ya. Itu kelas susah. Pemimpin Indonesia atau kelas dunia ya. Lah kalau ekspektasi kita ingin membawa Muslim Indonesia menjadi salah satu negara paling disegani, negara yang paling mumpuni, negara yang punya kemajuan teknologi, kapasitas militer, kapasitas ekonomi, yang menjaga NKRI, itu harus setara lidernya harus decisif, lidernya harus strong, lidernya harus cerdas. Lah kita jujur aja, mana yang bisa leader semacam itu di antara tiga itu, kan gitu. Kok dikuyo-kuyo ya? Kita musuhin, kita bully ya. Iya, jadi kan ya belajar dari sejarah lah, bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah terlambat menjadi negara besar.
Cina aja udah bisa begitu. Nah, Cina yang dulu masih di bawah kemajuan ekonominya dibanding Indonesia pada tahun 70-an, Bang. Sekarang jadi superpower. Itu kan kok bisa? Birma. Dulu orang mengatakan karena suatu negara yang penduduknya besar susah untuk maju secara ekonomi. Lah, Cina bisa. Justru menjadi keunggulan bagi dia untuk ekonomi internal kan? Bonus demografi macam-macam. Kenapa kita nggak bisa kan gitu? Nah, karena ini kita demokrasi ini kan ada giumnya. Ini kan hegemoni kapitalis. Iya. Dunia nih. Yang mengendaki pemimpinnya nggak pintar-pintar amat. Betul. Ya kan? Jadi selalu dihalangin. Nah, ketika Jokowi punya program hilirisasi, ya, nikel dan sebagainya, nampaknya gangguan mulai ada. Baik, ya. Ngaji. Ya. Apa pesan terakhir nih? Pilih Prabowo, jangan ragu. Umat Islam akan jaya. Minoritas akan happy.